Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 17 Juni 2023 dengan judul Dalam Pengorbanan Diri untuk Menjadi Berkat bagi Orang Lain. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi 2 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Mari kita ikuti penjelasannya. Tuhan tidak menerima pelayanan yang paling indah, kecuali diri diletakkan di atas mezbah, suatu pengorbanan korban bakaran yang hidup. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 7, halaman 248. Tidak ada satu sudut jiwa yang menjadi tempat persembunyian bagi keegoisan. Tuhan ingin agar rencana sorga dilaksanakan dan ketertiban serta keharmonisan sorgawi berlaku di setiap keluarga, di setiap gereja, di setiap institusi. Apakah kasih ini memengaruhi masyarakat? Kita harus melibat pelaksanaan prinsip-prinsip mulia dalam pemurnian dan kesopanan Kristen. Dan dalam kasih Kristen kepada pencurahan darah Kristus. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 8, halaman 139. Adalah untuk memberikan suatu gambaran tentang sifat tidak mementingkan diri dalam kehidupannya sendiri, sehingga Yesus datang dalam bentuk manusia. Dan semua orang yang menerima prinsip ini harus menjadi teman sekerja dengan Dia dalam menunjukkan hal itu dalam kehidupan praktis. Disalin dari buku Seri Membina, jilid 3, halaman 141. Kita tidak bisa bahagia ketika kita terbungkus dalam kepentingan kita untuk diri kita sendiri. Jika kita memulai orang lain, kita juga melukai diri sendiri. Jika kita memberkati orang lain, kita juga memberkati diri kita sendiri. Karena pengaruh setiap perbuatan baik tercermin dalam hati kita sendiri. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 72. Untuk membahagiakan diri kita sendiri, kita harus hidup untuk membuat orang lain bahagia. Adalah baik bagi kita untuk menyerahkan harta milik kita, talenta kita, dan kasih sayang kita dalam pengabdian yang penuh syukur kepada Kristus. Dan dengan cara itu, menemukan kebahagiaan di sini dan kemuliaan abadi di kekekalan. Disalin dari buku Testimonies for the Church, jilid 3, halaman 251. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Kembali saya mengajak sebuah para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Tuhan tidak menerima pelayanan yang paling indah, kecuali diri diletakkan di atas mazbah. Suatu pengorbanan, korban bakaran yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga berjalannya tahun politik saat sekarang ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan bagi hamba-Mu ini, agar dia dapat menjalankan tugas boleh sesuai dengan keteladanan Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, supaya mereka juga bersukacita senantiasa. Yang berulang tahun saat ini kiranya juga Tuhan memberkati mereka dengan bertambahnya usia. Mereka selalu berterima kasih dan juga mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.